menciptakan sesuatu hal yang ikonik, unik kan gitu kan, unik, berbeda dari yang lainnya, cuman kan dengan tata cara yang salah. Karena dia sering cintanya ke Vespa, apapun yang disulitkan sama motornya, dia tidak akan merasa capek. Sedangkan yang mau dikerjakan berikutnya kan menunggu 2 bulan. Nah, 2 bulan itu kan waktu yang tidak sebentar. Benar sekali. Kalau sampean pernah lihat antara cewek bawa Vespa yang sekarang ya, Oke. Vespa yang sekarang antara cowok sama cewek, bagusan cewek yang bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga kejumpa kembali bareng saya Ricky Biain. Tentunya kita di program Pura-Pura Kreatif ya. Jadi konten ini ya seperti biasa. Saya hadir di salah satu tempat, salah satu boleh dibilang lokasi gitu ya. Menemui teman-teman yang memang pada dasarnya beliau-beliau ini adalah orang-orang yang kreatif. Cuman kadang jarang terekspos, kadang juga enggan untuk dikomentari atau dijadikan sumber informasi. Saya kali ini ada di Kelurahan Singonegaran ya. Pengantigan. Oh, Pengantigan, Kelurahan Pengantigan. Dan ketemu dengan salah satu teman yang satu ini. Mas Edo. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, Mas ya. Lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar. Alhamdulillah apa ini? Alhamdulillah macet, alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar ya. Guys dan teman-teman, Mas Edo ini jadi salah satu apa ya, Mas? Itu istilahnya apa tuh? Kalau misalkan reparasi atau restorasi? Restorasi. Bahasanya adalah apa? Modifikasi kah atau pengecatan kan saja? Kalau modifikasi itu kan merubah suatu bentuk asli dirubah menjadi yang lain. Oke, itu modifikasi. Terus? Cuman kalau di sini dari barang yang lama Barang lama direstorasi. restorasi ya. Restorasi. Direstorasi. Dikembalikan seperti semula. Waduh, apa barang itu teman-teman? Ya, jadi Mas Edo ini salah satu boleh dibilang tempat untuk restorasi teman-teman yang suka atau yang cinta dengan dunia Vespa. Bener ya? Betul. Wah, itu dia. Jadi yang misalkan punya Vespa di rumah, kalau pengen nih restorasi, boleh datang ke Mas Edo. Mas Edo udah berapa tahun sih buka kayak gini nih, Mas Edo? Kalau di sini alhamdulillah sudah 3 tahun. Di Pengantigan ini udah 3 tahun ya. Sebelumnya masih rumahan kah atau Iya, di ya rumah. panggilan gitu? kalau panggilan enggak, paling bantuin temen. Oh, bantuin teman. Temen. Jadi restorasi ya. Iya. Kalau boleh tahu Mas Edo, berapa unit Vespa udah yang masuk ke Mas Edo? Teman-teman kan juga pengen tahu banyak nggak sih gitu? 4-5an gitu lah. 45. 4-5. 4 sampai dengan 5 unitan gitu ya. Nah, Mas Edo kan ini kan kalau kita bicara tentang barang ini kan udah barang antik gitu ya. Boleh ya, karena kan usianya udah 50 tahun lebih ya. Yang lama-lama lah ya. Iya. Nah, awal-awalnya Mas Edo tiba-tiba muncul ide kreatif untuk ngerestorasi mulai dari pendempulan, pengecatan, bahkan juga pengelasan dari Vespa ini sendiri apa sih sebenarnya Mas Edo? Awal mulanya sih cuman dimintain tolong ya. Berawal dari permintaan Ya, tolong dari terus. temen, bisa nggak ngelasin yang kropos ini? Insya Allah bisa. Alat udah ada itu. Ada. Terus kemudian Habis itu namanya saya ya, maksudnya dalam arti begini, ingin belajar. oke. Karena- Bekerja sambil belajar. Ya, belajar itu kan tidak mengenal usia dan mengenal waktu. Wah, itu dia benar sekali tuh. Jadi walaupun usia kita sudah ibaratkan berusia tidak sekolah lagi, walaupun kita berumah tangga, Oke. entah menjadi bapak atau dan sebagainya, namanya belajar tetap belajar. Yap. Kan gitu. Jadi sampai sekarang pun juga ngerasa masih belajar tuh ya. Masih belajar. Tapi teman-teman itu setelah dari penggarapan ke Mas Edo apa tuh yang biasanya kata-kata yang mereka keluarkan, adik gitu,
Atau ya biasalah seperti gitu teman-teman. Dari mereka itu kepuasan lah. Kalau untuk mereka, karena mereka itu hanya melihat style ya, dalam arti style itu barang yang sudah jadi, pasti bilangnya ya bagus. Dalam arti bagus itu masih bisa kembali seperti semula. Oke. Tidak merubah bentuknya. Benar. Selama itu standar ya, maksudnya standarnya Vespa seperti itu ya saya kembalikan seperti itu. Gitu ya. Jadi aslinya Vespanya bentuknya seperti ini, dikembalikan seperti itu. Ya. Meskipun di dalamnya itu ketika mau tahap awal pengerjaan banyak keropos di mana-mana. Ya, harus diperbaiki dulu. Diperbaiki dulu dan kembalikan seperti semula. Ya? Dikembalikan seperti semula. Nah, Mas Edo, ini kan kita bicara tentang masalah Vespa ini kan juga barang-barang yang kuno ya. Di Banyuwangi ini lagi ngetren nggak sih? Atau ya istilahnya Banyuwangi Jawa Bali lah, lagi hype lagi nggak sih Vespa ini? Ngetren banget dong. Vespa kuno khususnya. Khususnya Vespa kuno. Tapi teman-teman Vespa udah tahu nama Edo ya? Ya, insya Allah. Teman-teman Vespa udah tahu. Emang namanya Edo ya? Ya. Oke, Mas, kayak saya boleh flashback ke belakang ya. Punya basic atau dasar nggak sih tentang ini semua sebenarnya Mas Edo? Enggak sih. Nah, itu dia yang pengen saya kulik. Jadi teman-teman biar tahu. Makanya kan judul konten kita itu adalah pura-pura kreatif. Tidak semua orang yang kami tanyakan itu punya dasar atau basic di dunia yang saat ini. Tapi hasilnya top jempol. Sebelumnya di mana Mas Edo? Kalau boleh tahu saya pribadi. Sebelumnya awalnya coba-coba. Sebelum restorasi inilah. Sebelum restorasi apa ya? Kalau rumusan saya dalam hidup karena saya kerjanya tidak ikut orang. Oke. Apapun yang Berwira swasta. ya, apapun yang bernilai yang bisa menjadikan itu penghasilan sebisa mungkin akan saya kerjakan. Oke, asik tuh ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada satu basic yang saya geluti. Oh ini enggak. Jadi hanya ada beberapa hal atau pekerjaan yang saya bisa. Oke. Dalam arti seperti pengelasan, instalasi listrik. Bisa itu ya. Insya Allah. Terus kemudian kalau masalah ini kan berarti kalau restorasi mesin pun ditangani Mas Edo. Mesin ada teman. Oh, mesin ada teman ya. Hanya body ya, istilahnya body painting gitu lah ya. Kalau saya menangani mesin juga kan kasihan yang punya. Terlalu lama nanti. Terlalu lama ya. Nah, ini dia. Katanya dengar-dengar ada bocorannya nih ya. Mas Edo ini nggak mau ada barang yang masuk di sini tapi diendapkan dalam artian, ya setelah di rumahmu padahal Mas Edo sedang mengerjakan satu bahan. Benar nggak, Mas? Iya, betul. Gimana tuh Mas maksudnya, Mas? Jadi begini, andai kata saya menerima pasien lebih dari satu. Oke, misalkan saya punya barang deh ya, saya taruh ke Mas Edo, terus ada temen juga mau masuk tuh. Ya, kan ada lagi yang mau masuk. Bukan saya tidak mau menerima. Sebenarnya kan banyak tuh ya. Iya, terus kenapa tuh? Cuman kan begini, kalau terlalu mengendap di sini, kan pengerjaan satu Vespa itu bisa memakan waktu kan 1 sampai 2 bulan. Oke, terus? Sedangkan yang mau dikerjakan berikutnya kan menunggu. Menunggu 2 bulan. Nah, 2 bulan itu kan waktu yang tidak sebentar. Benar sekali. Apalagi bagi pemula-pemula atau peminat kepingin naik sepedanya yang sudah ganteng ya, mulus. Sudah mulus. Oke. Mau dipamerkan ke temennya kan begitu. Oke, terus? Otomatis kan, loh kok Vespaku kok belum dikerjakan. Oke. Kan gitu pasti ada pertanyaan seperti itu. Padahal kan saya masih mengerjakan satu. Kan lebih baik saya menerima satu, diselesaikan dulu 100%. Selesai, kalau dia datang oke, masukkan. Baru saya tangani. Wah, jadi waktu masuk di sininya terhitung mulai dia memasukkan. Iya. Tidak ada istilahnya barang ditaruh dulu di sini ya. Iya. Bener-bener masuk akal itu Mas Edo ya. Jadi bener-bener Mas Edo sendiri yang menerapkan hal itu ya. Iya. Bukan berarti teman-teman mau masuk, tadi garap-garapan dulu dan nggak mau mendahulukan orang yang sudah masuk ya. Seperti itu ya. Iya, tetap sesuai antrian. Asik deh. Tapi biasanya di mana-mana Mas Edo dimasukin digarap sendiri lah Mas Edo ya. Ditangani sendiri ya. Sendiri. Oke, biasanya kan masuk, yus jalan ngono wes. Akhirnya banyak yang masuk ya kan, banyak Ya, satu sing garap gitu. kendala tempat. Oke. Kan gitu. Kendala tempat kan nggak mungkin
saya taruh di luar, kena hujan, kehujanan, kepanasan, benar. terus kondisi Vespanya kan makin tambah parah nanti. Bener sekali, tambah berkarat dan lain sebagainya ya. Kan lebih baik masih bisa dipakai orangnya, dipakai aja dulu sambil menunggu, kan nggak akan terasa 2 bulan. Bener. Nah, dari restorasi Vespa ini, Mas, saya kan juga pengen tahu, pendengar atau juga sahabat yang di rumah juga pengen mengerti lah. Sebenarnya kendalanya apa sih, Mas, ketika merestorasi itu, Mas? Biasanya kan ada tuh yang mulus-mulus aja tiba-tiba, Mas, ini kurang anu deh, ganti pendingnya itu yang pertama. Biasanya apa sih kendala-kendalanya? Atau bahkan keropos pun gitu? Kalau kendala Vespa ini kan hanya penyakitnya kan keropos, karena gini, Vespa ini kan sepedanya kan plat semua. Oh, plat. Bahannya besi semua. Besi semua ya? Oh, beda sama sepeda-sepeda sekarang ya? Iya. Sepeda sekarang ini ya, Kan plastik. Iya bener, body decknya plastik. Plastik, PVC kan gitu. Jadi Iya. Bahkan Vespa yang keluaran tahun baru pun ini sekarang plastik ya? Bukan plat? ada plat. Ada plat juga? Vespa-Vespa yang baru-baru Iya, itu? plat. Tapi juga ada semblingan sama plastiknya. Oh gitu, oke siap. Jadi ya yang paling susah ya untuk menangani keroposnya. Oke. Gitu kan. Kendalanya adalah di sana ya? Dari sana saja. Kalau untuk printing, permasalahan printing nggak ada sih mungkin. Pendingnya gitu? Pendingnya nggak ada. Dalam arti gini, sebelum proses pengecatan atau naiknya cat, Iya. kan kita masih konsultasi dulu sama yang punya. Seperti apakan motor ini. Mau di warna apa gitu ya? Iya. Kalau di STM kan warna kan harus sesuai. Kebanyakan Vespa itu sudah berubah warna. Bocoran ya. Terus. Habis Kan itu? gitu. Jadi begitu warna sudah ketemu, kita ambil contoh dulu. Oh gitu. Entah salah satu dari Vespa itu kita Bagiannya ya? painting dulu. Bagiannya itu Ya, di-painting dulu. Cocok nggak sih? dikasih tahukan ke ownernya. Pemilik. Kalau cocok, naik semua. Lanjut. Gaskan. Wah, asik tuh ya. Berapa lama, Mas? 1-2 bulan ya? 1-2 bulan. Oke, kalau biaya saya nggak mau tanya-tanya sendiri aja ke Mas Edo ya. Kalau masalah biaya. Nah, ini yang menggelitik juga nih, Mas. Katanya dengar-dengar Vespa kuno itu sampai adanya harga sampai ratusan nih. Benar nggak sih? Benar. Gila, ratusan juta? Iya. Vespa kuno itu ya? Iya. Itu apa sih, Mas, yang membuat Vespa itu harganya bener-bener hingga sampai puluhan juta? Kalau yang sekarang keluaran terbaru saya tahu spek harganya ada yang mulai dari 35-an, bahkan 50-an. Ya. Yang kuno yang lama bisa sampai ratusan apa tuh? Karena gini, kalau untuk yang kuno, ini rumor yang beredar ya. Rumor Jadi ya? Oke. sejarah yang beredar. Oke, gak apa-apa tuh. Biar teman-teman juga tahu tuh. Dulu waktu Indonesia atau negara kita ini banyaknya Vespa yang masuk. Iya. Cuman- Italia ya, Piaggio ya. Ya, Piaggio. Vespa itu ya Italia, satu produk Iya. tuh ya. Ada juga dari India. Oh, ada juga dari India. Ada juga dari India. Vespa India. Bajaj itu tuh. Oh, Bajaj. Oke. Itu masuk itu. Bajaj 3 roda ya. Enggak. Oh, Berbentuk Vespa. berbentuk Vespa ada? Berbentuk Vespa. Oh, terus Nah, kemudian. jadi begini, karena masyarakat kita belum banyak yang tahu dan mengerti, Iya. kita sudah keduluan orang-orang luar negeri yang datang ke Indonesia untuk memboyong Vespa-Vespa lama, dibeli dengan harga-harga ya relatif murah kan dulu kan karena nggak tahu. Bener. Itu kembali lagi ke negaranya, Oh, kan gitu. ke negara lain. Gitu. Jadi ketika Vespa itu udah ada di Indonesia, dibeli tuh sama orang-orang luar Iya. negeri, dikembalikan lagi ke negaranya ya. Dikem- Mungkin di negaranya antik. Gitu Satu Pak ya? antik, yang kedua Indonesia ini negaranya kan bukan negara kecil. Bener. Jadi dulu Vespa itu banyak di Indonesia. Gitu ya. Banyak Vespa dulu itu dari Indonesia kembali lagi ke negaranya. Ke negaranya. Ke negaranya, akhirnya harganya juga seperti itu ya. Makanya kan jadinya langka. Jadinya langka. Akhirnya langka. Nah, kalau ngelihat Mas, sekarang ini kan saya juga banyak loh Mas, saya bertanya-tanya nih, Anda kan juga termasuk pecinta Vespa pastinya, paling tidak ya kan? Karena Anda tergabung dalam teman-teman komunitas Vespa, paling tidak mengetahui. Mas, ada tuh Vespa di Indonesia yang sampai bannya jajar-jajar 10, itu memang ada, apa istilahnya, ini, aliran-aliran gitu nggak sih? Nah, itu gimana tuh Mas, nyikapi hal kayak gitu Mas? Kalau buat
saya pribadi sih, namanya orang kan punya kreativitas sendiri-sendiri. Oh gitu, iya. Mungkin ingin menciptakan sesuatu, menciptakan sesuatu hal yang ikonik, unik. unik kan gitu kan, unik, berbeda dari yang lainnya, cuman kan dengan tata cara yang salah. Tata cara yang salah menurut saya. Yang salah. Kenapa tuh Mas kalau salah, Mas? Karena satu, safety first-nya nggak ada. Safety first-nya nggak ada. Ya. Keamanan pertamanya udah nggak ada ya? Iya. Iya. Berarti kan juga kalau safety first itu nggak ada, itu paling utama, berarti kan semuanya nggak ada. Tapi kayaknya nggak pernah ini nih Mas, jalan-jalan raya aman-aman aja ya. Kalau ngeliat tuh biasanya kan di perkumpulan Vespa teman-teman Mas sendiri kan saya lihat tuh safety semua. Ada nggak sih Mas pembicaraan mengenai hal itu Mas gitu? Kalau pembicaraan sih ada, cuman kan yang kita lihat itu kan jiwa yang memiliki. Karena di Vespa itu jiwanya, saya akui jiwanya baik-baik semua. Oke. Walaupun dengan dandanan yang bagaimana, mau reggae style, mau yang seperti itu, punk atau bagaimana, tapi hatinya jauh lebih dari orang-orang yang dandanannya rapi. Contoh, Oke. walaupun kita naik motor Vespa bagus, kencling, tapi kita waktu dorong ada Vespa yang rodanya banyak itu kan, pasti kita diberhentiin, ditanya, Mas kenapa motornya, perlu bantuan apa, pasti dibantu Sama teman-teman itu ya? Iya. Wah, itu makanya jangan melihat dari luarnya ya. Ya. Oke, makanya mereka itu sampai tur loh Mas. Yang saya tahu tuh ya, Iya. dari Jawa sampai ke Lombok, bahkan sampai ke Papua tuh. Gendeng. Itu dia menerapkan insting, dalam arti insting dia tidak membawa uang seperti kita seperti touring yang Vespanya bagus-bagus ya. Iya. Kalau Vespanya bagus-bagus kan otomatis Touring, duitnya banyak, pasti. bubuknya hotel. Kalau ini enggak, dia tidak bawa uang. Oke. Tapi Mas ini sering ketemu teman-teman seperti itu Mas Edu? Ada di Banyuwangi beberapa ada. Beberapa deh ya. Ada. Kita baik kok, Nggak ada perbedaan di mana-mana Mas Nggak Edu. ada, kita Karena sama. bagi teman-teman Mas Edu, Vespa ya Vespa semuanya gitu. Vespa mau dimodif apapun Vespa gitu ya. Iya, kan basicnya Vespa juga. Iya benar. Mana ada motor Jepang dikasih ban 10? Hanya Indonesia ya? Iya. Iya, dan kayak gitu aja di Indonesia Iya, ya? hanya di Indonesia. Bahkan itu sampai ada tertutup seperti tirai, tapi dari kayak apa ya kalau saya boleh bilang, Vespa sampah. ya itu Mas, ada yang bilang ya. Iya. Itu memang benar itu Vespa sampah namanya? Iya. Vespa sampah. Kan ada apa itu, tulang ya digantung, plastik ya digantung. Bekas botol minuman air mineral digantung. Memang Vespa sampah. Gila, pemilihnya aja enjoy gitu ya. Nggak capek Mas ya? Karena dia sering cintanya ke Vespa, apapun yang disulitkan sama motornya, dia tidak akan merasa capek. Emang ada tagline tuh Mas bagi pecinta Vespa tuh Mas? Kata-kata atau slogan gitu? Nggak dorong, nggak asik katanya. Oh, kalau nggak dorong nggak asik ya. Iya. Bagi pecinta Vespa seperti itu, asik. Kita balik lagi ke restorasi Mas. Yang ini Mas Edu yang semua ini. Mas, ini semua alat-alat Mas Edu sendiri ya? Iya. Beli semua ya Mas ya? Dalam artian sudah menyiapkan gitu ya? Sebenarnya untuk menyiapkan bukan menyiapkan untuk Vespa sih. Oke, coba. Karena kita all, dalam arti all itu mengerjakan sesuatu yang bisa kita kerjakan dalam arti kayak pengelasan. Oke. Ya paling ringan-ringan seperti benerin motor gitu kan. Terus datang teman untuk minta tolong bantuin aku untuk beresin Vespa. Oke. Gitu kan. Ternyata di sana asik. Banyak teman-teman yang ngerasa udah Edo aja gitu. Bukan gitu sih cuman. Kalau saya sih dihitung masih apa ya? Masih amatir lah. Oke. Masih banyak yang Lebih bagus. suhunya. Oh, suhunya lebih banyak. Masih banyak, di Banyuwangi masih banyak.
Mungkin untuk rekan-rekan Vespa sudah tahu kok. Oke. Suhunya yang paling. Cuman untuk hasil yang bagus juga memakan waktu yang lama. Oke, benar lah ya. Tapi saya rasa semua orang itu kan punya ini ya, dalam artian pilihan, ya. Iya. Nah, kenapa Mas Edu saya tanya di sini? Karena saya tahu basic Mas Edu bukan di sini pada dasarnya. Beberapa waktu yang lalu saya pernah bincang-bincang, wah asik ceritanya panjang pokoknya. Kalau 30 menit nggak bakalan cukup di sini ya. Harus 1 hari 1 malam. Namanya juga pura-pura kreatif. Tapi alhamdulillah ngelihat seperti ini Mas Edu juga bisa gitu ya. Dalam artian teman-teman udah bukan hanya 1-2 yang datang di sini. Bahkan kemarin ketika saya diajak ngobrol, setelah selesai itu segeralah di apa namanya ini? Apa kalau ngerakit itu apa Mas bahasa ininya? Membangun ya. Kalau Jawanya dirantep lagi. Oh, diberdirikan. Oh, diberdirikan lagi. Semuanya, wah. Pasti nanti posting lah. Posting ya, oke. Yang punya Vespa boleh main-main ke Mas Edu ya, tanya-tanya. Alamatnya di mana nih Mas? Biar teman-teman juga tahu Mas. Villa Pesona Tidar. Iya. Bloknya sih karena saya ini perbatasan antara perumahan dan Rumah? kampungan. Oke. Karena tempat saya paling berdekatan dengan perumahan, Iya. jadi nggak punya blok. Nggak punya blok. Tapi rumahnya ujung depan sendiri kalau mau masuk Iya. ke perumahan ya. Kita nak beli ya. Nah, oke Mas Edu, terima kasih banyak. Apa nih yang pengen disampaikan kepada teman-teman penggila Vespa di Banyuwangi? Untuk teman-teman Vespa di Banyuwangi, yang penting itu safety first-nya diperhatikan, Keamanannya ya. keamanannya diperhatikan. Terus untuk Mau berkendara apapun pasti keamanan lah harus. Untuk motor Vespa nggak perlu yang aneh-aneh dalam arti yang dioprak-oprek mesinnya yang kepingin kenceng lah, anu lah. Emang mau balapan? Karena Indonesia ini kita mau lari berapa? Gitu. Bener. Vespa itu untuk dinikmati, bukan Iya. untuk kejar-kejaran. Masuk tol juga nggak boleh kan? Lah iya itu. Jadi alangkah baiknya Vespa standar kita starter langsung hidup itu sudah luar Nikmat. biasa. Oke. Tapi kalau menurut Mas Edu, ngelihat Vespa yang sekarang keluar, Matic kan ya? Iya. Enak mana Mas, Matic sama gigi kiri Mas? Gini, kembali ke ownernya masing-masing. Ke pemiliknya masing-masing Iya, ya? kan gitu. Cuman kebanyakan untuk Vespa yang sekarang itu kan stylenya ke cewek Modern lah ya. cewek modern gitu kan. Terus kalau sampean pernah lihat antara cewek bawa Vespa yang sekarang ya, Oke. Vespa yang sekarang antara cowok sama cewek, bagusan cewek yang bawa gitu ketimbang ya? cowok. Gagahnya nggak ada, tapi kalau cewek yang bawa itu dapat apa namanya? Nilai fashionable-nya dapat. Ya, fashionable-nya dapat. Oke. Tapi kalau cowok pakai Vespa yang lama yang kopling masih di kiri, Wah, itu gagahnya minta ampun. 1 itu ditarik, 2 ke depan. Iya, 2, 3, ke depan. 3 ya? 1, 2, 3 ya? Ada yang 4. Ada yang 4 ya? Oke, saya pernah nyoba itu. Saya bisa. Mas Edu, terima kasih. Sukses ya. Ya, Udah terima kasih. saya datangi di Pura-Pura Kreatif ini. Dan nantikan kedatangan saya di tempat-tempat atau di rumah teman-teman yang punya kreativitas, yang tentunya juga lebih asik lagi. Kalau kita ini tadi ngomongin tentang restorasi Vespa, saya pasti akan datang kemanapun masih di Pura-Pura Kreatif. Saya Ricky Biain, sampai jumpa. Bye.